Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri perjalanan dari seorang bupati pertama di era proklamasi. Beliau adalah Raden Said Prawiro Sastro. Tugas beliau cukup berat karena di era itu adalah era transisi, di mana setelah era kolonial Indonesia merdeka, Kebumen dipimpin oleh beliau. Jadi tugas beliau tidak mudah untuk memulai tata pemerintahan baru di era setelah proklamasi. Mengenal sosok Raden Said Prawiro Sastro, beliau adalah Bupati Kabupaten Kebumen yang pertama di era kemerdekaan. Beliau menjabat tahun 1945 sampai 1947. Beliau memiliki istri Raden Ayu Suparminah yang masih keturunan dari Arung Binang V dari jalur bapak. Sedangkan dari jalur ibu, beliau adalah keturunan dari Hamengkubuwono yang kedua. Raden Said Prawiro Sastro, beliau lahir pada tanggal 3 Februari 1896. Awal pendidikan beliau, Raden Said Prawiro Sastro, itu beliau mengenyam pendidikan di ELS di tahun 1914. Kemudian Raden Said Prawiro Sastro melanjutkan pendidikannya di Austria, sebuah sekolah untuk pribumi yang nantinya untuk para pegawai negeri sipil Bumi Putra. Setelah lulus, dia dipekerjakan di pemerintah kolonial Belanda sebagai pamong praja. Kemudian mengikuti pendidikan di sekolah keterampilan tingkat menengah dan mempelajari soal-soal administrasi pemerintahan. Setelah meniti karir di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada tahun 1929 beliau kembali mengambil pendidikannya di sekolah kepegawaian di Batavia yang dia selesaikan pada tahun 1931. Setelah lulus, beliau ditunjuk sebagai Wedono di Sidoarjo dan Pare di Jawa Timur. Karirnya menanjak, semakin menanjak karena beliau diangkat menjadi patih di Kabupaten Tuban selama 2 tahun. Kemudian pindah sebagai patih di Kabupaten Magetan. Ingser-ingseran patih R. Sudirman ugi nomo Hadi Atmojo patih ing Kabupaten Magetan dados patih ing Kabupaten Tuban. Raden Said Prawiro Sastro patih ing Kabupaten Tuban dados patih ing Kabupaten Magetan. Raden Said Prawiro Sastro pada saat beliau menjadi patih di daerah Tuban, prestasi terbaik beliau yang tertoreh adalah pada saat menangani wabah kolera di Tuban. Beliau bisa mengatasi musibah pagebluk kolera saat itu dengan baik. Kemudian Raden Said Prawiro Sastro pada tahun 1939, tepatnya di bulan September, beliau diangkat menjadi Bupati Magelang. Pada saat itu beliau mendapatkan gelar Temenggung. Hal ini dikuatkan dengan data yang tertera di The Indies Koran 1939. Kemudian data ini juga dikuatkan lagi pada jurnal Sutherland Heather tahun 1973, Notes on Java's Region Family Part 1. Raden Said Prawiro Sastro kemudian setelah berhasil atau ditugaskan menjadi Bupati Magelang, kemudian beliau juga ditugaskan menjadi Bupati Kebumen. Beliau menjadi Bupati pertama Kebumen setelah proklamasi kemerdekaan. Raden Said Prawiro Sastro menggantikan
seniornya beliau adalah Raden Prawoto Sudibyo. Tugas Raden Said Prawiro Sastro di Kebumen cukup berat karena masa peralihan dari Hindia Belanda ke pemerintahan Republik Indonesia yang pada saat itu baru saja lahir. Jadi Raden Said Prawiro Sastro harus menata pondasi tata pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Raden Said Prawiro Sastro pada saat itu memerintah Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi banyak percikan-percikan pertempuran. Kemudian di era itu juga mulai munculnya organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan. Bahkan di masa beliau lahir juga sebuah organisasi Islam, yaitu Angkatan Umat Islam atau AOI. Raden Said Prawiro Sastro pada saat menjabat Bupati Kebumen mendapat gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung Said Prawiro Sastro. Beliau memimpin Kebumen, mana kemudian beliau wafat pada hari Kamis Wage pada tanggal 25 Januari tahun 1973 di Purwokerto, dan kemudian dikuburkan di komplek pemakaman Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kanjeng Raden Tumenggung Said Prawiro Sastro menjabat Bupati Kebumen sejak tahun 1945 sampai 1947. Akan tetapi meskipun beliau sudah tidak menjabat bupati, tetapi beliau masih mengabdikan dirinya untuk Bun Pertiwi, untuk tanah air tercinta. Dan ini bisa kita lihat dari kegiatan beliau. Di tahun 1950 beliau masih mendampingi Perdana Menteri untuk kunjungan ke Pulau Nusa Kambangan. Raden Said Prawiro Sastro, beliau adalah sosok yang gigih untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negaranya. Meskipun tugas beliau cukup berat, tapi Raden Said Prawiro Sastro tidak lupa untuk tetap berkumpul dengan keluarga beliau. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa koleksi foto-foto keluarga. Keakraban itu sangat jelas bisa kita saksikan, di mana beliau setelah selesai dinas masih menyempatkan diri untuk bermain ayunan dengan keluarga besarnya. Kemudian Raden Said Prawiro Sastro, beliau adalah sosok yang meletakkan fondasi tata pemerintahan pasca peralihan pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Republik Indonesia yang pada saat itu baru saja menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Demikian telusuran tim Tantra Lodaya tentang Raden Said Prawiro Sastro, Bupati pertama Kebumen di era kemerdekaan. Mudah-mudahan penelusuran ini bisa menjadikan sebuah motivasi untuk kita semuanya. Ikuti terus penelusuran dari tim Tantra Lodaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kebumen yang saya cintai, siang hari ini saya Sekretaris Dinas Arsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mengajak seluruh warga Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan semangat membaca, meningkatkan semangat mencari ilmu lewat koleksi-koleksi kami yang ada di sini. Silahkan datang ke Perpustakaan Kabupaten Kebumen, banyak sekali yang kita dapatkan. Salah satunya adalah pemahaman tentang apa yang ada di Kabupaten Kebumen. Di sini ada beberapa catatan sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, dan adik-adik remaja, mahasiswa yang membutuhkan literatur-literatur penting, kami siap melayani. Kemudian ada hal yang
lebih penting lagi bahwa dengan peningkatan literasi kita, peningkatan gemar membaca kita akan menambah wawasan dan menanggulangi salah pemikiran, salah persepsi, dan kesalahan-kesalahan yang lain yang diakibatkan minimnya informasi dan hanya mendapatkan dari sumber informasi yang tidak tepat, seperti pada media sosial yang pada kebanyakan media sosial ada hal-hal yang justru akan menyesatkan kita bersama, karena di situ banyak sumber-sumber informasi yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan gemar membaca, tingkatkan semangat untuk membaca dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junizar dari SMA Negeri 2 Kebumen. Ayo buat generasi muda seperti sekarang ini selalu budayakan literasi ya, karena menambah wawasan itu perlu. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, banyak beredar berita-berita yang belum tentu kebenarannya, dan literasi adalah salah satu cara untuk menanggulanginya. Jadi buat teman-teman, semangat membaca ya. Salam literasi, literasi di hati.